Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah ke atas Nabi dan sampaikan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa barik ya Rabb. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam majelis cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Majelis peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana kita berharap untuk mendapatkan ridho dan surga Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, masih membersamai tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Kemudian sebelumnya juga kita berbincang tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita, di atas umat-umat yang lain. Bagaimana Allah mengagungkan umat Nabi Muhammad, mengistimewakan mereka di atas umat-umat yang lain. Alhamdulillah, ini adalah takdir Allah yang menjadikan kita sebagai umat akhir zaman, yaitu umatnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekalipun kita adalah umat akhir zaman, kita nanti di akhirat menjadi umat yang pertama kali akan dibukakan untuk kita pintu surga tersebut. Alhamdulillah. Sekalipun kita umurnya pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu, akan tetapi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, pahala yang Allah siapkan untuk kita, melebihi yang diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi tidak perlu menyesali, tidak perlu bersedih saat kita ditakdirkan memiliki umur lebih pendek daripada umat-umat sebelum kita. Karena dunia ini memang sebentar dan sementara. Justru sebaliknya, kita berbahagia hanya diberikan waktu yang singkat dan sedikit di dunia, yang kemudian kita di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan yang abadi. Karena kalau lama-lama dunia, takut iman kita nggak kuat. Semakin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, kehidupan dunia ini semakin penuh dengan fitnah. Jarang hati kita sebagai muslim yang kuat untuk menahan fitnah tersebut. Maka apapun yang menjadi takdir Allah, kita adalah orang yang beriman kepada takdir Allah. Apapun yang menjadi ketetapan Allah, kita akan menerimanya dengan penuh ikhlas dan ridho, tidak protes sedikit pun. Walhamdulillah. Itulah makna Islam. Islam itu maknanya istislam, maknanya pasrah, tidak protes, tidak ngomel-ngomel, karena semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah al-akhirun, tetapi kita adalah as-sabiqun. Kita adalah umat yang paling terakhir
diadakan oleh Allah di atas muka bumi ini, akan tetapi karunia Allah, nikmat Allah menjadikan kita kelak menjadi umat yang paling pertama memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas keistimewaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara umatnya tidak memiliki hal itu. Jadi ini sekarang perbandingannya antara Rasulullah dengan umatnya. Siapa umatnya? Kita ini umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya keistimewaan Rasul dibanding dengan nabi-nabi lain di dunia maupun di akhirat, kemudian keistimewaan umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat lain baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini kita akan mulai keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad tidak diberikan kepada umatnya. Perbandingan antara Rasul dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin dekat dan mengenal kita kepada Rasul kita Muhammad, semakin tambah cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya, ada 4 poin hadirin yang berbahagia, 4 poin al-khasa'is atau sesuatu yang dimiliki oleh Rasulullah tidak dimiliki oleh umatnya. Dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Diharamkan atas Rasulullah tapi tidak diharamkan atas umatnya. Diperbolehkan untuk Rasulullah tapi umatnya tidak diperbolehkan. Diwajibkan atas Rasulullah tapi umatnya tidak diwajibkan. Ada 4 hal ini antara perbandingan kita umatnya Rasul dengan Rasul kita Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sesuatu yang haram dilakukan Rasulullah tapi boleh bagi umatnya melakukan. Yang kedua, sesuatu yang mubah dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi umatnya tidak boleh melakukannya. Yang ketiga, sesuatu yang wajib dilakukan oleh Rasulullah tapi umatnya tidak wajib melakukannya. Yang keempat, kemuliaan-kemuliaan, karomah-karomah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad tidak diberikan kepada umatnya. 4 benda ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga semakin kita mengenal beliau Rasul Muhammad, semakin kita mencintai dan merindukannya. Allahumma amin. Yang pertama, poin pertama adalah sesuatu yang haram bagi Rasul kita Muhammad. Haram untuk dilakukan, haram untuk dimakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi kita umatnya halal, diperbolehkan. Kira-kira ada yang pernah mendengar poin ini? Yang sering kita dengar adalah sodakoh, zakat atau sodakoh. Baik sodakoh yang sifatnya wajib maupun sodakoh yang sifatnya sunnah. Yang pertama adalah ini poin yang mana? Haram bagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Inna shadaqata la tahillu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ausakhun nas." Sedekah tidak halal. Berarti kalau tidak halal artinya haram. Sedekah tidak halal untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal.
Jadi siapa di antara kita, kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, tapi banyak yang ada sekarang adalah keturunannya. Entah keturunan betul, entah keturunan hanya ngaku-ngaku saja, wallahu a'lam. Kalau mengaku keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak halal baginya untuk makan uang sedekah. Tidak halal baginya untuk makan uang zakat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sendiri. Nah, ini khusus untuk Nabi kita Muhammad dan keluarganya. Adapun kita halalan thayyiban, mendapatkan sedekah, mendapatkan bagian zakat, diperbolehkan. Memakan daripada uang sedekah, uang zakat diperbolehkan. Adapun Nabi kita Muhammad tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ada hadis lain riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus shadaqata. Rasulullah mengambil hadiah, memakan daripada barang hadiah, tapi tidak mengambil dan tidak memakan dari barang sedekah. Nah, di situ dikatakan dalam keterangan hadis, innama hiya ausakhun nas. Zakat sedekah itu disyariatkan untuk apa jemaah? Kenapa Allah mensyariatkan zakat dan sedekah? Di antara bentuk ibadah harta di dalam Islam. Jadi ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah pikiran atau hati, ada ibadah harta, ada ibadah yang mencakup harta dan badan. Di antara ibadah hati adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Di antara ibadah hati adalah syukur yang tak pernah henti. Di antara ibadah hati adalah selalu berharap ampunan Allah dan takut kepada murka Allah. Ibadah lisan, sering-sering membaca Al-Quran, mengucapkan sholawat ke atas Rasulullah, zikir, tahmid, tahlil, takbir, tasbih. Itu semuanya adalah ibadah lisan. Berucap yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik, itu ibadah lisan. Kalau ibadah badan contohnya sholat, gerak, sujud, rukuk, tasyahud, berdiri. Ya, di antaranya lagi puasa. Itu ibadah badan. Yang tadinya kita harus kenyang, kita diuji oleh Allah dengan ibadah agar kita lapar. Ada lagi ibadah yang menggabungkan ibadah yang selanjutnya, ibadah harta adalah ibadah zakat atau dengan sedekah. Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan harta zakat, harta sedekah? Ini kembali kepada hikmah kenapa zakat sedekah itu disyariatkan. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hikmahnya ada satu atau dua. Dua dari satu yang sama, yaitu mensucikan diri. Mensucikan diri orang-orang yang kaya dari sifat sombong, dari sifat merasa punya. Yang kedua, mensucikan diri orang-orang yang fakir dan miskin dari sifat hasad dan dengki. Akhirnya Allah mensyariatkan ibadah zakat atau sedekah. Mensucikan dirinya orang-orang kaya agar mereka tidak bakhil. Agar mereka paham bahwa harta yang ada di tangan mereka itu adalah titipan dari Allah untuk disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara hamba-hamba Allah. Dengan kewajiban zakat tersebut, mereka sadar bahwa yang ada di tangan mereka itu bukan hakikatnya milik mereka, tapi milik Allah yang dititipkan di tangan mereka, yang harus ditunaikan kewajibannya, yaitu zakat dan sedekah. Demikian
mensucikan dirinya orang fakir. Orang fakir yang akan mendapatkan hak zakat dan sedekah tersebut, dengan dia mendapatkan hak zakat dan sedekah tersebut, sifat iri, hasadnya hilang. Karena sombong, bakhil, iri, hasad itu semuanya adalah penyakit hati yang dimiliki orang kaya, kesombongan, yang dimiliki orang fakir, kehasudan, hasad. Dua-duanya adalah penyakit hati. Dengan adanya zakat, Allah menyentuh orang kaya, juga menyentuh orang miskin. Orang kaya biar paham bahwa hartanya bukan miliknya. Orang miskin juga biar merasakan kebahagiaan karena dia mendapatkan bagian yang Allah miliki, yang dititipkan di tangan orang kaya tersebut, sehingga hatinya hilang dari sifat hasad. Nah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah tidak makan harta dari sedekah. Karena Rasulullah ini suci. Ya kan? Suci. Tidak ada hasad. Kalau dibilang Rasulullah harus makan harta sedekah, berarti tadi hikmahnya menghilangkan sifat hasad dari Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah tidak ada hasad sedikit pun. Rasulullah tidak disucikan lagi karena Rasulullah ini yang paling suci. Makanya dikatakan dalam hadis, innama hiya ausakhun nas. Zakat sedekah itu untuk mereka-mereka orang-orang yang perlu dibersihkan dan disucikan dari kotoran-kotoran. Kalau orang kaya tadi kotorannya adalah kebakhilan dan kesombongan. Orang miskin dan fakir tadi kotorannya adalah hasad dan dengki. Sehingga dengan zakat, kesombongan, kebakhilan tadi dihilangkan. Hasad dan dengki dari orang fakir tadi juga hilang. Orang Islam satu sama lain berbahagia. Ya, ini yang diharamkan bagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama. Kemudian para ulama mengatakan dari keterangan hadis tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan hadiah tapi tidak memakan harta zakat atau sedekah. Ya. Dua hadis yang tadi kita sebutkan, kata para ulama, membuktikan bahwa haruma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haram bagi Rasulullah untuk mengambil, memakan daripada harta sedekah atau harta zakat. Al-Hafiz Ibnu Hajar, salah seorang ulama terkenal, beliau mengatakan, naqalal ijma'a ala dzalika ghairu wahidin minal ulama'i minhum al-Imam al-Khattabi. Itu sudah ijma' ulama. Itu sudah ijma' ulama. Nah, terus gimana Ustadz kalau di antara keluarga Nabi fakir miskin? Caranya jangan kasih sedekah zakat, kasihlah hadiah dari engkau yang kaya, begitu. Biar hilang dari mereka hasad dan dengkinya. Ya kan, seperti itu, biar menghindari dari keharaman ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala juga berkata, wa amma shadaqatu tatawwu'i falisyafi'i fiha salasatu aqwalin asahhuha annaha tahrumu ala Rasulillah. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa sedekah menurut pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad nassa jam'un minal ulama ala anna tahrima shadaqati min khasaisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali para ulama yang menjelaskan bahwa haramnya sedekah ke atas Nabi Muhammad ini adalah khusus bagi Nabi Muhammad dan keluarganya. Adapun yang lainnya halal. Mendapatkan zakat, mendapatkan sedekah sesuai dengan bagian masing-masing jika masuk dalam kategori al-asnafus samaniyah, 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Wal hikmatu fi tahrimis shadaqati 'alan nas. Adapun hikmahnya 'alan nabi, mohon maaf. Wal hikmatu fi tahrimis shadaqati 'alan nabi. Adapun hikmahnya kenapa sedekah haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siyanatu wa tanzihu mansibihi syarif an awsakhi amwalin nas. Untuk menjaga dan mensucikan serta memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari harta orang-orang yang tadi disuruh untuk dikeluarkan karena ada kotoran di situ yang harus dibersihkan, dan Rasulullah maha bersih, tidak ada kotoran bagi diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim tasliman katsira. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah imsaku man karihat nikahahu. Haram bagi Rasul menikahi wanita yang tidak menyukai Rasulullah. Ini mungkin baru pertama kali mendengar. Ya kan? Haram bagi Rasul dan tidak diperbolehkan bagi Rasul menikahi wanita yang tidak mencintai beliau. Kalau kita mah suka-suka bapak lah. Apalagi kalau udah dijodohin, apalagi nggak suka tapi dia kaya, dia cantik, wah nah nggak apa-apa dah. Suka mah boleh ditumbuhkan nanti. Tapi di sini Rasulullah tidak seperti itu. Ini yang kedua. Ini kalau kita boleh-boleh saja, ya kan, dia nggak menyukai kita, kita suka sama dia. Nanti saya janji akan membuat kamu suka sama saya buktikan nanti kan. Kalau ini Rasulullah, wanita yang nggak suka sama beliau, haram bagi Rasul untuk menikahinya. Ya, wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yahrum alaihi imsaku man ikhtarat firaqahu wa raghibat anhu minan nisa. Artinya apabila di antara wanita-wanita yang seandainya sudah menjadi istrinya kemudian kok nggak mau jadi istrinya, pengen lepas dari Nabi, haram bagi Nabi untuk menjadikannya istri. Artinya harus segera ditinggalkan, diceraikan. Beda dengan kita yang lainnya. Ya, dalilnya adalah wa burhanu hadhil khususiyah, ada dalam keterangan kitab Sahih Al-Bukhari, riwayat daripada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Anna bnatal juni lamma udkhilat ala Rasulillah wa dana minha." Ketika ada salah seorang wanita ya dipertemukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mendekat kepada wanita tersebut, kemudian wanita tersebut mengatakan a'udzubillahi minka. Ini sedikit kurang ajar lah menurut kita. Di depan Rasulullah, wanita ini mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari engkau wahai Rasulullah. Kurang ajar enggak? Ya Allah. Kemudian faqala laha, kemudian Rasulullah berkata kepada dia, laqad utti bi'azimin, engkau minta perlindungan kepada Allah kepada orang yang agung, yaitu yang maksudnya adalah Rasulullah. Minta perlindungan itu mestinya dari siapa Bapak Ibu? Dari setan, dari iblis. Masa dari Rasulullah dimintai? Ya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan alhiki bi ahliki, pulanglah kau ke keluargamu. Ya, ini dalilnya. Ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala dalam mengomentari hadis tersebut, wa fuhima mimma dzakarnahu, dari yang kita sebutkan tadi kita pahami bahwa annahu haruma alaihi nikahu kulli imra'atin karihat suhbatahu. Haram bagi Rasul menikahi atau menjadikan istri siapapun wanita itu yang mana wanita itu enggak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya boleh. Ya kan? Apalagi wanita kan. Apa kata bapaknya? Ya kan? Datang orang ganteng, duitnya banyak, akhlaknya luar biasa, sholatnya nggak pernah ketinggalan, masya Allah, ya kan? Walaupun ya mungkin nggak srek kan gitu kan sama wanita ini. Bapaknya oke, boleh ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang khusus tidak boleh dilakukan oleh Rasulullah adalah naza'u lamatil harbi, melepas baju perang saat perang. Ya, kalau udah gendang peperangan dimulai, tapi sekarang udah nggak ada perang ya, Rasul pun sudah tiada.
ya kan? Berarti ini udah lewat, kekhususan ini udah lewat. Tapi kita mengetahui boleh nggak? Boleh. Melepas baju perang itu juga tidak diperbolehkan bagi Rasulullah SAW. Ketika gendang perang udah ditabuh, kemudian Rasulullah udah memakai baju perang, tidak boleh baju tersebut dilepas sampai selesai peperangan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, pada perang Uhud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat seakan-akan dia memakai baju besi yang kuat sekali, dan juga bermimpi melihat seekor sapi yang tersembelih. Ya kan? Fa'awal tuh kata Rasulullah, kemudian saya memahami dan mentakwili hal tersebut atau mimpi tersebut, bahwa yang dimaksud baju besi yang kokoh yang saya pakai tadi, kata Rasulullah, itu adalah kota Madinah. Kemudian sapi yang tadi tersembelih, huwa wallahi khairun, kata Rasulullah, itu adalah kebaikan. Kan untuk mayoran lah istilahnya, untuk makan-makan. Jadi Rasulullah mimpi berada dalam sebuah benteng atau baju besi yang sangat kuat, itu ditafsiri sebagai kota Madinah yang kuat, yang nggak bisa tertaklukkan. Kemudian memimpi melihat seekor sapi yang tersembelih, dianggapnya itu adalah sebuah bentuk kebaikan, karena sapi yang tersembelih tentunya nanti bakal ada makan-makan, mayoran, syukuran, begitu. Qala faqala li ashabihi, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, lau anna aqamna bil madinati fa in dakhalu alaina fiha qatalnahum, seandainya kita tetap di Madinah saja, nggak perlu keluar dari Madinah. Kalau mereka musuh-musuh kita di hari perang Uhud ya, datang menyerang kita, kita lawan, dan kita dalam keadaan di Madinah. Kemudian faqalu ya Rasulullah, kemudian para sahabatnya menjawab, wahai Rasulullah, wallahi ma dakhala alaina fiha fil jahiliyati fa kaifa yadkhulu alaina fiha fil Islam. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang pernah berani masuk kepada kami di Madinah ini di masa jahiliyah dulu. Bagaimana di masa Islam ini? Artinya mereka ingin bilang enggak mungkin mereka berani mendatangi kita di sini. Begitu. Faqala sya'nukum idzan qala fala bisalamatahu. Kemudian Rasulullah, oke, berarti kita keluar. Kemudian Rasulullah pakai baju perangnya, baju besinya. Qala faqalatil ansor, kemudian orang-orang Ansor mengatakan, radadna ala Rasulillahi ra'yahu, kami bisa mengalahkan pendapat Rasulullah. Paham nggak di sini? Jadi Rasulullah, oke lah, kita di Madinah aja. Ya kan? Karena saya bermimpi Madinah ini kota yang kuat. Gitu. Akhirnya para sahabat, ya Rasulullah, di masa jahiliyah aja mereka nggak pernah masuk ke kita, nggak berani, apalagi di Islam. Kata Rasulullah, ya udahlah, terserah kalian kan gitu. Akhirnya Rasulullah langsung pakai baju perang. Kemudian orang-orang Al-Ansor mengatakan, kami berhasil membujuk Rasulullah dengan semangat yang luar biasa keluar untuk menuju peperangan. Akhirnya betul-betul perang menuju Gunung Uhud. Terjadilah perang di sana. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju besinya. Faqalu ya Nabi Allah sya'naka idzan, faqala innahu laisa linabiyyin idza labisa lamatahu an yad'a hatta yuqatila. Rasulullah seketika dilihat oleh para sahabatnya memakai baju perang, para sahabat bilang, "Ya Rasul, udah, enggak usah pakai. Kita yang akan menghadapi mereka." Begitu luar biasanya. Tapi Rasulullah bukan pemimpin-pemimpin seperti yang sekarang, yang mundur di belakang, kalau didatangi musuh nggak berani, atau kalau di demo malah ngumpet dan lain sebagainya. Nggak begitu. Rasulullah ketika ditawari oleh para Rasul, udah, nggak usah pakai baju perang, kita yang akan menghadapi mereka. Rasulullah tetap pakai baju perangnya, dan mengatakan kepada para sahabatnya, bukan seorang nabi apabila sudah memakai baju perang kok kemudian dilepas lagi sampai dia berperang dan berakhir peperangannya. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad.
contoh tauladan pemimpin yang luar biasa. Tidak hanya pemimpin di bidang agama, tidak hanya pemimpin di bidang penegaraan, pemimpin di bidang militer. Perang tidak pernah absen Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu hadir berada di tengah-tengah para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikaruniai pemimpin yang bisa meneladani Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Itu 3 hal yang tadi khusus milik Rasulullah, umatnya enggak. Ya kan? Mau melepas baju perang, kata umatnya setelah perangan, apalagi dalam keadaan kondisi tertentu, dilepas. Tidak ada masalah. Tapi Rasulullah haram baginya melepas baju perang sampai peperangan selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah khainatul a'yun, khianat mata. Haram bagi Rasulullah. Khianat mata itu bagaimana Bapak-bapak? Matanya itu punya tafsiran makna. Lirik-lirik. Ya. Seakan-akan antara pandangan mata dengan hati itu berbeda. Itu enggak terjadi pada Rasulullah dan haram bagi Rasulullah. Tapi kita manusia sering melakukan itu. Boleh-boleh saja, dan itu enggak bisa dihindari oleh manusia, ya kan? Terkadang apa yang ingin diungkapkan oleh mulut tidak bisa terungkapkan. Mata yang bermain, isyarat yang bermain, sesuatu yang sebetulnya enggak disetujui oleh hati, akhirnya main mata. Intinya main mata. Itu khianat mata juga haram bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya panjang, diriwayatkan dari kisahnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, yang intinya di situ dikatakan innahu la yambagi linabiyyin an takuna lahu khainatul a'yun. Tidak boleh bagi setiap nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, untuk memiliki khianat mata. Ya, tidak boleh melakukan khianat mata. Ya, melirik kanan kiri, yang mana pelirikan itu mengandung tafsiran makna. Seakan-akan hati tidak setuju, atau hati pengen ini, pengen itu, atau tidak pengen ini, tidak pengen itu. Itu tidak terjadi pada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi kita umatnya sering sekali terjadi, dan nggak bisa dihindari hal itu, ya kan? Dan itu selama tidak terucap atau tidak terlakukan, nggak ada dosa bagi kita. Jadi itu diantara Allah berikan karunia kepada kita umat Nabi Muhammad. Sesuatu itu akan kemudian menjadi dosa apabila sudah terucap atau sudah terlaksana. Di hati pengen nabok orang kan dosa kan? Sebelum tertabok beneran, apakah kita berdosa? Selama kita bisa menahan maksiat yang ingin dilakukan, tidak ada dosa. Tapi justru kebalikan, kita dapat pahala. Luar biasa. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu. Ya. Maka khainatul a'yun tadi, selama kita bisa melawannya, tidak ada dosa bagi kita. Tapi kalau kita biarin sehingga menjadikan hati kita sakit, ya, berpenyakit, nah itu yang kemudian tebel menjadi dosa. Ya, jadi Rasulullah yang keempat tidak boleh melakukan namanya khianat mata. Ya. Yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haram baginya belajar menulis dan belajar syair. Kita semuanya tahu bahwa Rasulullah memiliki sifat ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sebagian orang mengatakan, masa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Ih, parah banget kan gitu. Menganggap bahwa tidak nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu suatu keburukan, suatu celah, suatu kebodohan yang luar biasa. Tapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi kita tidak pernah bisa menulis. Ya, ketika ada turun ayat, bagaimana solusinya? Manggil sahabatnya, tulis. Sehingga Rasulullah di masa awal-awal banyak orang-orang dari sahabat yang disebut dengan kutabul wahyi, para penulis wahyu. Dalilnya apa? Rasulullah tidak belajar tidak belajar menulis dan tidak belajar syair. Pertama adalah surat Al-Ankabut ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab."
kamu tidak pernah membaca kitab sebelumnya, wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu, idzal lartabal mubtilun, karena kalau seandainya kamu pernah membaca, atau seandainya kamu pernah bisa menulis, maka orang-orang akan semakin ragu bahwa Al-Quran ini karyamu sendiri. Itu hikmahnya. Jadi hikmah kenapa Rasul nggak membaca, nggak menulis, biar membuat keyakinan orang bahwa ini Al-Quran bukan karyanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun demikian pun masih banyak yang menuduh bahwa Al-Quran ini karyanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hikmahnya. Jadi Rasul kita, sebagaimana kita tahu bahwa Quran turun kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul kita sebelumnya tidak pernah membaca kitab apapun dan tidak pula bisa menulis. Akan tetapi sahabat-sahabatnya lah yang disuruh untuk menulis. Seperti itu. Ya, kemudian fahakadza kana Rasulullah daiman ila yaumiddin la yuhsinul kitabata wala yu'aniha wala ahlaha biqasdi ta'allumi wala yakhuttu satran wala harfan biyadihi, sampai hari kiamat, sampai beliau meninggal, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa menulis. Demikian pula Rasulullah haram baginya belajar syair. Saat mereka, orang-orang yang membenci Islam, mengatakan ini Rasul kalian ini penyair. Ada yang mengatakan Rasul kalian ini gila. Ada yang mengatakan Rasul kalian ini dukun. Banyak sekali tuduhan-tuduhan mereka. Dibantah oleh Allah bahwa Rasulullah bukan penyair. Bahkan nggak pernah belajar syair dan tidak bisa bersyair. Nggak bisa bersyair, buktinya Al-Quran kok keren sekali, lebih ngalah-ngalahi syair, kata mereka di kalangan orang Arab. Jadi Al-Quran itu turun di tengah-tengah orang yang hebat bahasa Arabnya. Ini di antara bentuk mukjizat Al-Quran. Menantang orang-orang yang fasih, hebat bahasa Arabnya, turun Al-Quran, ditantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Quran, nggak ada yang mampu, satupun nggak ada yang mampu. Ya, Rasulullah, Allah membantah mereka bahwa Rasulullah bukanlah tukang syair, bukanlah dukun, bukanlah orang gila. Mereka menyebut perkataan yang diucapkan Muhammad ini bisa memecah belah umat, kata mereka. Berarti itu syair. Mereka mengatakan karena sebagian masuk Islam. Ada keluarga satu masuk Islam, satu belum masuk Islam, memecah belah keluarga, kata mereka dalam tuduhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak pernah mengajarkan dia syair, wa ma yanbaghi lah, dan syair tidak patut dan tidak layak untuk dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3, 4, 5 hal yang haram terjadi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kita diperbolehkan. Khusus poin yang terakhir, belajar syair itu hukumnya apa untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau syairnya puji-pujian kehadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita banyak dengar, sholawat diperbolehkan. Syairnya mengajak kepada kebaikan diperbolehkan. Syairnya tidak mengarah kepada yang mungkar diperbolehkan. Tapi kalau syair-syairnya syair-syair porno, menggairahkan, membawa kepada kebejatan akhlak, kemungkaran, maka hukumnya haram. Itu syair. Ya. Demikian untuk umatnya seperti itu dalam hal belajar syair. Itu 5 hal yang diharamkan bagi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi bagi umatnya diperbolehkan. Sampai di sini Bapak Ibu jamaah yang mulia, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan sedikit menyinggung tentang hal yang dibolehkan untuk Nabi kita Muhammad, tapi nggak dibolehkan untuk umatnya. Siapa yang pernah mendengar saumul wisol, puasa wisol?
puasa wisol, puasa terus menerus. Kan kita dari subuh sampai maghrib udah kan buka puasa. Puasa wisol itu sahurnya nggak sahur, sampai maghrib nggak mau buka puasa, malamnya lanjut lagi nggak makan nggak minum, malamnya juga puasa seperti siangnya dia, sampai pagi lagi nggak sahur lagi nggak buka lagi, sampai siang lagi, malamnya lagi, sehari, 2 hari, 3 hari terus. Ini namanya puasa wisol. Boleh nggak? Umat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan, tapi Nabi Muhammad dibolehkan. Ya, ada orang yang mau tirakat, ya kan, pengen bisa nembus dinding, pengen bisa terbang seperti burung, ya, makannya kuning semuanya, ya kan, minumnya air comberan, puasanya 1 bulan nggak makan nggak minum full. Itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau kejadian seperti kemudian dia sakti mandraguna, wah, bener-bener manjur itu puasanya, kerasukan, kerasukan jin ifrit mungkin ya, seperti itu. Ya, yang dibolehkan untuk Rasulullah tapi nggak dibolehkan untuk umatnya yang pertama adalah wisol. Puasa terus menerus tanpa henti, tanpa sahur, tanpa buka puasa, terus menerus sehari, 2 hari, 3 hari. Itu Rasulullah pernah melakukannya. Dan ketika ditanya, ya, riwayat daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, la tuwasilu, jangan kalian melakukan puasa wisol. Qalu, mereka bertanya, wahai Rasul, innaka tuwasil, engkau kan puasa wisol, kami mau dong ikut seperti engkau biar dapat pahala banyak seperti engkau, biar nanti kelak di akhirat bisa duduk bersama engkau, kan engkau panutan kami, gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lastu ka ahadim minkum, kalian nggak sama dengan saya bukan kalian. Inni ut'amu wa usqa, kalian melihat saya puasa wisol, nggak makan nggak minum, tapi sesungguhnya Allah memberi makan saya dan memberi minum saya. Kalianlah yang nggak melihatnya. Allahu Akbar. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, naha Rasulullah anil wisol rahmatan lahum. Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan puasa wisol sebagai bentuk kasih sayang dan cintanya Rasul kita Muhammad kepada kita. Karena Rasul kita tahu bahwa kita nggak akan kuat itu. Apalagi di masa sekarang, lihat istri yang masih cantik ya, mau puasa malamnya, aduh nggak kuat. Ya, sudah dead nih ternyata. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita lanjutkan hal-hal yang boleh dilakukan oleh Rasulullah dan yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Sebelum kita tutup, jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan tentang poin pertama tadi. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita baca bersama-sama menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa banyak bersolawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membalas sholawat tersebut sebanyak 10 kali. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim tasliman katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.